Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Saudara sekalian, sapaan pagi untuk hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Sekali peristiwa dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada para murid, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, "Tuhan, apa sebab engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika orang mengasihi aku, ia akan menuruti sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti sabdaku, dan sabda yang kalian dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku masih bersamamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kalian akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Itu Injil Yohanes bab 14 sampai ayat 21 sampai 26. Saudara, dalam renungan ini atau melalui Injil yang kita renungkan hari ini, kita diajak merenungkan kisah yang terjadi sebelum Yesus naik ke surga. Dia punya pesan kepada para muridnya sebagai berikut, supaya atau mengatakan bahwa bukti dari mengasihi Yesus adalah menuruti apa yang diperintahkan, menuruti apa karsanya, menuruti apa yang diajarkannya. Nah, bila melaksanakan ajaran-ajaran Yesus atau perintahnya, karsanya itu akan dikasih juga oleh Bapa. Bapa dan Yesus akan bersama dengan orang itu. Dan itu dikatakan sebelum Yesus berangkat ke surga. Dan apabila nanti sudah berangkat ke surga, Yesus pun akan mengatakan bahwa penolong akan datang dalam namanya, yang juga disebut dengan Roh Kudus, akan menyertai mereka yang mencintai, mereka yang berupaya untuk merenungkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus itu nanti akan menerangkan, akan menjelaskan, akan menggerakkan, akan menyemangati bagaimana orang menghayati ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara semua, Yesus naik ke surga bukan kemudian hilang demikian saja, melainkan Yesus toh kemudian akan hadir lagi di dalam bentuk rohnya, yang kemudian menerangkan apa saja yang pernah dikatakan, apa saja yang pernah amanatkannya, merenungkannya sehari-hari dan juga menerapkannya dalam penghidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu serta saudara semua, kita semua yang hidup saat ini, yang juga merupakan para murid Yesus melalui para utusan-utusannya, yang juga saat ini merenungkan tulisan dari saksi mata, yaitu Santo Yohanes, juga mencoba untuk menghayati itu, meyakini meskipun kita semua tidak bisa melihat Yesus secara fisik, tetapi kita dengan iman
diberi inspirasi oleh Roh Kudus untuk mendalami, merenungkan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ajaran-ajaran Yesus itu yang diperas dalam ajaran kasih kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul dengan sesama di tengah masyarakat, dalam bergaul dengan anak-anak, dengan partner, dengan tetangga, semuanya diberi inspirasi, digerakkan, disentuh hatinya berdasarkan ajaran-ajaran Yesus itu, supaya diterapkannya untuk kemudian membangun suatu masyarakat yang jauh lebih baik. Itu saja yang menjadi perenungan untuk pagi hari ini. Semoga Tuhan berkenan untuk kita semua. Tuhan, pada saat ini umat-Mu masih berada dalam keadaan tercengkam oleh karena bahaya virus corona. Semoga Engkau berkenan untuk segera membebaskan kita semua dari ancaman tersebut, dan juga mendorong kita semua untuk membuka hati, menolong saudara-saudara yang kena dampak dari upaya untuk menghadapi corona ini, supaya mereka yang saat ini kesulitan bisa tetap terbantu, tercukupi, dan juga hidup berbahagia bersama-sama. Dan semoga saja kita diberi ketaatan kepada aturan-aturan yang ada, supaya wabah tidak usah menjalar tapi segera berakhir. Semoga diberi juga kekuatan, ketabahan, kebijaksanaan untuk menggunakan situasi saat ini untuk membuat perenungan yang lebih mendalam, bahwa hati yang merindukan akan bisa bertemu lagi denganmu di dalam Ekaristi atau berjumpaan dengan sesama di dalam tempat ibadat ataupun tempat-tempat lain, juga mendorong untuk mencari aneka macam cara bagaimana hal itu bisa kita hadapi bersama-sama, mendalam iman, mencari cara untuk bagaimana tetap menghayati sabdamu dalam kehidupan yang seperti ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkannya. Semua itu kami mohon kepadamu Tuhan melalui Kristus Tuhan kami. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.